Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah mempelajari pentingnya sebagai umat muslim untuk mempelajari ilmu tauhid. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai tauhid, yaitu bagaimana kita mempelajari mengenai beriman kepada para malaikat dan juga kitab-kitab Allah. Tentunya masih bersama dengan Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj dalam Risalah. Assalamualaikum Pak Said. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beberapa waktu lalu kan kita sudah mulai menyinggung belajar mengenai ilmu tauhid. Dan kalau tidak salah kan rukun iman itu ada 6 ya. Nah, urutan-urutannya itu setelah Allah sebenarnya apa sih supaya kita nggak kebalik-balik ini Pak? Kan setelah beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, maka kita percaya pada malaikatnya. Nomor 2 para malaikatnya. Para malaikat itu sebelum Rasul ya? Iya, karena Rasul itu kan menerima wahyu, kalamullah yang dibawa oleh malaikat. Oke. Jadi kita harus percaya bahwa ada yang namanya malaikat. Malaikat itu makhluknya Allah. Jangan salah, jangan sampai agak mensejajarkan malaikat sedikit dengan Allah, nggak boleh. Malaikat juga tetap makhluknya Allah, diciptakan dari cahaya, dari nur, jadi tanpa fisik. Malaikat tugasnya macam-macam. Ada tugas yang membawa wahyu. Jadi kalamullah dibawa oleh malaikat yaitu Jibril. Kemudian kepada para nabinya itulah turunnya agama, turunnya ajaran agama, ajarannya Allah dibawa oleh para malaikat. Malaikat itu tidak punya syahwat, tidak punya hawa nafsu. Jadi ketika membawa wahyu pasti menjaga originalitasnya, karena nggak punya kepentingan. Iya. Jangan-jangan kalau yang bawa yang dititipin oleh Allah kalamullah manusia, wah nanti dirubah, ditambahin atau dikurangin. Nah, malaikatlah yang dipercaya untuk menurunkan, membawa turun kalamullah kepada umat manusia melalui para rasulnya dan para nabinya. Malaikat sangat banyak sekali, ratusan ribu. Tapi yang harus kita imani, adanya malaikat Jibril, Mikail, Israil, Israfil. Malaikat Malik, penjaga neraka, malaikat Ridwan, penjaga sorga, Atid dan Raqib yang bertugas mencatat amal baik kita, amal dosa-dosa kita. Kita harus tahu itu, minimal itu. Selainnya kita nggak usah tahu, nggak apa-apa. Yang penting beriman, ada makhluk namanya malaikat yang masing-masing diberi tugas oleh Allah. Tapi semuanya itu tugasnya paling utama adalah yusabbihunallah wa bihamdi. Mereka semua baca tasbih tiap hari tidak henti-hentinya. Ada yang sholatnya itu sujud saja, ada yang takbir saja, ada yang tasbih saja, ada yang baca sholawat saja. So, ibadah malaikat beda dengan kita. Karena mereka tidak punya kepentingan, punya syahwat, punya kepentingan, maka malaikat itu fungsinya adalah pelayan. Betul-betul melayani kepentingan, artinya tugas dari Allah. Kalau manusia lebih mulia daripada malaikat. Tuh, kita ini khalifah. Kita lebih mulia justru. Lebih mulia. Dipercaya oleh Allah membangun peradaban, di atas bumi ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya angkat seorang mandatarisku yang akan menjalankan, yang akan mengimplementasikan nilai-nilai luhurku, kata Allah, yaitu Adam dan keturunannya. Malaikat protes waktu itu. Kenapa engkau menunjuk khalifah yang berpotensi perang, saling membunuh, mengalirkan darah, dan membuat rusak di muka bumi? Allah jawab, "Adalah kamu jangan tanya, saya lebih tahu daripada kamu." Ya, maka diciptakanlah Nabi Adam dan manusia kita ini yang diberi hawa nafsu, ghadabiyah, supaya kita bisa membangun ambisi. Kalau nggak ada ghadabnya nggak bisa ambisi kita ini. Kedua, syahwatiyah, supaya kita bisa membangun kemajuan-kemajuan yang kita capai dengan rasa nikmat, dengan rasa syahwat. Membangun rumah tangga, membangun rumah yang bagus, atau kekayaan yang banyak, itu kan dari syahwat datangnya. Punya keturunan, punya istri, punya keturunan, itu dari syahwat datangnya. Kalau tanpa syahwat ya orang
10 tahun aja dibuka bumi negara syahwatnya berhenti, reproduksi berhenti dong. Iya. Pembangunan juga berhenti. Tapi kalau secara hierarkinya manusia dan malaikat di mana posisinya itu? Kalau malaikat tidak pernah dosa kepada Allah karena tidak punya hawa nafsu. Nah, kita manusia diberi hawa nafsu. Kok ada orang atau banyak orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya? Kan luar biasa itu. Iya. Kita punya hawa nafsu, punya kemauan, punya interest, punya kepentingan, punya ambisi. Tapi itu terkendali sesuai dengan ajaran Tuhan. Maka kita dapat nilai luar biasa. Kalau malaikat gak punya hawa nafsu, maka pantas gak melakukan dosa, gak punya hawa nafsu. Tapi memang ada di Al-Quran hukum kita untuk mempercayai malaikat. Oh iya, iya ada. Amar rasulu bima unzila ilaihi min rabbil wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kita harus mempercayai kepada Allah dan malaikatnya dan wahyu kitabnya dan kepada para utusannya. Kemudian nanti di ayat lain ada wal yaumil akhir. Di ayat lain ya sering disebut harus beriman kepada hari kiamat, hari pembalasan. Pahala dan siksa, surga dan neraka. Kemudian menurut ahli sunnah ini terakhir adalah percaya dengan ketentuan Allah. Iman atau kufur, kita baik atau kita tidak baik dari kita sendiri, bukan dari Allah. Allah mempersiapkan kita dengan segala perangkat kecerdasan, perasaan, indera. Gunakan ke jalan yang baik. Kok menyimpang ya dari kamu sendiri. Nah, baik juga dari kamu sendiri. Itu darinya juga ada di Quran. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan balasan kecuali dari yang dia lakukan. Nah, nyinggung takdir kan? In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kamu baik untuk kamu sendiri. Kamu asatum, kamu jahat, kamu jelek lah, kamu kurang ajar. Ya dari kamu sendiri. Akibatnya akan kamu terima sendiri. Allah nggak ikut campur. Itu menurut darinya orang Mu'tazilah. Kalau ahli sunnah mengatakan semua yang terjadi di dunia ini, baik ataupun buruk, khairihi wa syarihi minallah. Karena manusia tidak punya kemampuan apa-apa. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biiznillah. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, kamu tidak bisa mematahkan dahan yang lemes, yang lemah. Atau kamu bisa membiarkan pohon itu besar, bukan kamu semuanya. Biiznillah. Semua ini atas izin Allah. Itu ahli sunnah jamaah yang bertentangan dengan Mu'tazilah. Baik. Tadi kita sudah mempelajari bahwa kita sebagai muslim harus mengimani para malaikat. Memang sebenarnya ada ratusan ribu atau jumlahnya banyak sekali. Saya tidak bisa mungkin menjabarkannya ada berapa, tapi yang di sini kita ketahui bahwa manusia ternyata memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadikan kita mulia? Bahwa kita diberikan akal budi, kita diberikan juga syahwat yang apabila kita selaku manusia mampu mengendalikan syahwat kita, itulah yang akan menjadi disebut khalifatullah ya Pak Said ya. Itu menjadi makhluk yang mulia di sisi Allah. Nah, bagaimana kita apabila kita tidak mengimani yang namanya malaikat, dan juga sebaliknya, apa sih manfaatnya kita selaku manusia untuk tetap mengimani adanya malaikat ini? Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Pak Said, kalau memang manusia tadi Pak Said katakan lebih mulia di sisi Allah bahkan dibandingkan para malaikat, apa dong manfaat yang kita bisa rasakan dampaknya bila kita mengimani para malaikat tersebut? Karena yang membawa wahyu, yang menghubungkan antara Allah dan para nabi, para rasul itu malaikat. Tidak langsung Allah langsung menurunkan kalam kepada manusia yang namanya nabi atau namanya rasul. Itu melalui utusannya namanya malaikat. Nah kalau nggak percaya dengan malaikat, akibatnya nanti kita tidak percaya dengan wahyu, dengan kitab sucinya. Karena kitab suci itu yang membawa dari Allah kepada nabi di bumi ini para malaikat. Tapi bukannya pernah juga ada kejadian di mana Allah itu juga langsung memberikan wahyunya kepada Nabi Muhammad tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril ya kan? Ya ada. Jadi turunnya wahyu kepada Muhammad itu bermacam-macam, tapi yang paling banyak ya dibawa oleh malaikat Jibril.
Tapi malaikat pun ada yang memang dari malaikat, rupa malaikat, ada yang rupa manusia. Kadang-kadang malaikat Jibril datang kepada Nabi berupa seorang sahabat yang ganteng namanya Dihyah, sahabat Dihyah. Orang yang ganteng tampan itu, kadang Jibril juga datang berupa Dihyah. Jadi kalau yang tidak iman kepada malaikat, bagaimana akan iman kepada wahyunya, kepada kitabnya, kepada kalamnya? Karena yang membawa kalamullah dari Allah sampai ke muka bumi diberikan kepada para rasulnya, para malaikat. Oleh karena itu, iman kepada malaikat nomor 2. Sebelum iman kepada kitabnya. Malaikat baru kitab, percaya pada kitab, wahyu lah ya. Setelah kitab baru percaya pada rasul. Nah sekarang Ya. kita masuk nih beriman kepada kitab Ya. yang dibawa Ya. tadi oleh para Malaikat, malaikat. ya. Kenapa kita juga harus mengimani kitab-kitab itu? Dan kitab kan artinya kalau namanya kitab-kitab bukan hanya Al-Quran aja. Ya, berarti ya, Pak Said. ya. Kitab juga banyak. Ada yang diberikan kepada Nabi Ibrahim namanya Suhuf Ibrahim. Lembaran-lembaran yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Tapi yang harus kita imani bahwa ada kitab 4 yang harus kita imani. 1, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Kedua, Taurah yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang ketiga, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa Al-Masih. Keempat, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. 4 kitab suci ini merupakan wahyu dari Allah atas anugerahnya Allah, atas kasih sayang Allah. Manusia diberi petunjuk melalui wahyu. Sebenarnya manusia kan sudah diberi akal, perasaan, kecerdasan, indera. Sebenarnya harus cari kebenaran sendiri dong. Betul, betul. Tapi Allah sangat kasih sayang kepada umat manusia. Diturunkanlah ajaran-ajaran Tuhan supaya manusia ini benar, perilakunya benar. Tadi Pak Said ada sempat menyinggung Nabi dan Rasul. Ini sebenarnya ada perbedaan Pak antara Nabi dan Rasul. Nabi itu kan bahasa Arab ya. Kosakatanya an-naba. Itu kosakata. Artinya? Berita. Berita. Secara etimologis artinya berita. Nah, Nabi orang yang diberi berita itu. Nabiyun. Orang yang diberi atau yang menerima berita itu. Baik. Nah, kalau seorang itu plus ada perintah untuk menyebarkan dakwah, namanya Rasul. Jadi kalau Rasul pasti Nabi. Kalau Nabi belum tentu Rasul. Oke. Kalau yang jumlahnya Ratusan dikatakan ribu. ada ratusan ribu. Ya itu Nabi, itu Nabi. Nabi. Itu Nabi. Tapi Sebab kalau Rasul yang hanya 25 Di Bani itu ya. Israel itu banyak Nabi. Banyak Nabi, bukan Rasul, banyak Nabi. Nabi Yusha, Daniel, Samuel. Tadi kan Pak Said mengatakan kita wajib memang mengimani juga kitab-kitab Ya. bahkan sebelum Al-Quran Ya. diturunkan. Kalau Al-Quran itu sudah begitu luar biasanya dan juga kitab-kitab sebelumnya itu juga merupakan kata-kata dari Allah ataupun juga mungkin sifat dari Allah, kenapa perlu ada kitab-kitab sebelumnya? Kenapa nggak langsung aja Al-Quran itu diturunkan gitu? Karena harus melalui proses-proses itu ya Pak Said. Manusia juga kan berproses. Ada yang masih rendah levelnya. Maka syariatnya itu keras, jelas, tegas. Diberi contoh oleh Nabi Musa misalkan dengan sikap yang tegas. Itu karena umatnya masih rendah sekali intelektualitasnya. Tapi begitu umat manusia sudah maju terutama di sekarang ini, era sekarang ini, yang sesuai pas dengan era sekarang ada Al-Quran. Yang sesuai dengan zaman kapan apa saja, zaman era kapan saja. Maka Al-Quran itu tidak rinci di dalamnya. Global saja. Oh iya, supaya kayak sholat aja nggak ada supaya ya, manusia sendiri yang memperluasnya, mengelaborasinya. Namanya tafsir namanya. Tafsir dan takwil. Jadi kita inilah yang berkewajiban mentafsiri, mengelaborasi, memperluas pemahaman Al-Quran. Al-Quran cuma sekedar, ya bukan sekedar sebenarnya sih, Al-Quran memberi motivasi. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Apa kamu tidak berpikir, apa kamu tidak berakal. Afala tafqahun, apa kamu tidak paham. Alam taro, alam taro artinya, alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'an fa'ambatna bi nabatin mukhtalifan alwanuha. Apa kamu nggak lihat? Apa kamu nggak berpikir? Bukan hanya lihat mata, tapi apa kamu nggak berpikir? Bagaimana air diturunkan dari langit?
Kemudian tumbuhlah beberapa tumbuh-tumbuhan yang sangat berbeda-beda. Berbeda rupanya, berbeda kualitasnya, berbeda rasanya. Walaupun ditanam berdampingan, mangga dengan jeruk, nanti rasanya nggak campur nggak? Nggak akan sama. Iya, itu kan alam taro. Ayat-ayat seperti ini mendorong, memberi motivasi pada pembacanya agar memperluas pemahamannya dengan menggunakan potensi kecerdasan. Maka luar biasa, Al-Quran itu sangat banyak tafsirnya. Tapi kalau tidak secara mendetail gitu dijabarkan dan tadi Pak Said katakan ada banyak sekali Iya. penafsiran, apakah itu tidak menimbulkan kebingungan bagi kita Nah, yang awam yang ingin Makanya mempelajari? ayat Quran itu macam-macam. Ada namanya ayat muhkamah yang nggak bisa ditakwil, nggak usah ditafsir, sudah begitu itu sudah. Qul huwallahu ahad, Allah Maha Satu, dah nggak usah ditafsirin. Ada yang mutasyabihah, yang remang-remang. Itu di sini wilayahnya manusia menggunakan akal kecerdasannya untuk menafsir Quran, yaitu pada ayat mutasyabihah. Ada ayat hakiki yang maknanya konten maknanya realistis. Ada ayat majazi, metaforis. Tidak boleh dimaknani secara apa adanya, tapi harus menggunakan terminologi metaforis. Seperti contohnya, yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan orang kafir. Ya bukan tangan dong, kekuasaan. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Nanti di hari akhirat, malaikat berbaris soffan soffa. Waja'a rabbuka, datanglah Tuhanmu. Ya bukan datang Tuhan seperti inspektur upacara yang enggak. Datang perintahnya. Yang datang itu perintahnya. Itulah tadi pentingnya kita juga mengimani kitab-kitab Allah. Setidaknya ada 4 kitab yang harus kita ketahui dalam sepanjang sejarah ini sebelum kehadirannya Al-Quran. Ada kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan juga hadirlah Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Luar biasa, dan kita harus merasa sangat bersyukur kita sebagai kaum muslim, kita mempunyai kitab Al-Quran sebagai mukjizat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Kita akan sambung lagi bincang-bincang kita seputar ilmu tauhid tentunya dalam risalah setelah yang berikut ini. Pak Zaid, Ya. kita sebagai umat muslim wajibkah kita juga mengetahui isi atau kandungan dari kitab-kitab yang lain selain Al-Quran? Tidak wajib. Yang wajib kita percaya, beriman bahwa ada kitab suci 3 sebelum Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Nabi yang paling terakhir, berarti Al-Quran juga wahyu yang paling terakhir. Kita harus percaya bahwa Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad, tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Wahyu terakhir adalah Al-Quran, tidak ada wahyu setelah Al-Quran. Tinggal bagaimana mengkaji, mengelaborasi, mendalami, memahami kandungan Al-Quran, plus sunnah Rasulullah, perilaku Nabi Muhammad, sikapnya, sabdanya, perilakunya, mari kita tiru. Melalui siapa? Melalui para ulama. Kalau sama ulama kita dari mana taunya? Betul. Nah, oleh karena itu tidak mungkin, bukan tidak boleh ya, tidak mungkin, mustahil kalau ada orang mengatakan kita cukup dengan Quran dan hadis saja. Nah, mempraktekkan sholat seperti yang kita lakukan itu dari mana? Kita lihat siapa? Itu dari ulama itu. Betul. Apa kita lihat Nabi sholat? Tidak. Enggak. Apa di Quran ada penjelasan Tuntunannya prakteknya nggak ada, ya? sholat? Tidak ada. Bacanya juga tidak ada. Benar. Apa di hadis ada dijelaskan rukunya sholat 14, syaratnya ada 6, harus Islam, balik, berakal, suci hadas kecil, hadas besar, suci badan pakaian dari najis, masuk waktu. Nggak ada hadis seperti itu. Rukunya ada 14, takbiratul ihram, niat, berdiri bagi yang mampu, baca Fatihah, ruku. Nggak ada hadis seurut itu. Jadi Quran hadis saja belum cukup. Itu semua adanya di mana tuh, Pak? Ijma'ul ulama. Ulama sepakat, terutama Imam Hanafi, Malik, Syafi'i, Hambali sepakat sholat yang seperti kita lakukan itu. Dari mana? Dari gurunya. Beliau juga dari gurunya. Gurunya dari gurunya. Gurunya dari Nabi Muhammad. Nah, Quran yang ditulis zaman Sayyidina Umar, kemudian diperbaiki ketika disempurnakan zaman Sayyidina Utsman. Kalau kita lihat sekarang, nggak bisa dibaca tulisannya itu.
Karena tulisan Arab belum sempurna. Ya, ba, ta, fa, nun, ya sama. Ayo bisa baca nggak? Nggak ada bedanya. Jim, bukan sekedar tidak ada iya. a, i, u-nya itu bukan. Bukan, titikannya nggak ada. Jim, ha, kho sama, dal, zal sama, ro, zai sama. Waduh, gimana itu? Nah, itu. Tapi waktu zaman sahabat bisa baca. Para sahabat bisa baca. Begitu Islam berkembang ke luar daerah Arab, maka kebutuhan sangat mendesak. Supaya huruf dan huruf ada bedanya satu dengan yang lain. Ada seorang ulama namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, tahun 62 Hijriah, membuat titik. Ba titik satu di bawah, ta titik dua di atas, ta titik 3, jim titik 1, ha non titik, kho titik di atas. Itu Abul Aswad Ad-Du'ali pada tahun 62 Hijriah. 62 Hijriah, bukan sahabat bukan, ini sudah tabi'in namanya, muridnya sahabat. Ulama lah, ulama. Beliau wafat tahun 69 Hijriah. Sudah ada titik, masih banyak orang bingung baca Quran. Setelah Islam tersebar ke daerah-daerah di luar Arab. Maka ada seorang ulama besar namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, wafat tahun 185 Hijriah, bikin haroka. Fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasydid, sukun. Itu Imam Khalil. Sudah ada titiknya, sudah ada harokatnya, banyak kebutuhan. Ada kebutuhan lagi, yaitu banyak orang baca Quran salah makhrajnya. Panjang pendek. Panjang. Lahirlah ilmu tajwid. Siapa yang bikin ilmu tajwid? Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Wafat tahun 224 Hijriah. Baru lahir terminologi idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, huruf halak, huruf mad. Itu baru tahun 200-an lah muncul istilah itu. Zaman Nabi Muhammad, zaman sahabat, zaman ulama dulu nggak ada. Baru ilmu tajwid lahir pada tahunnya 200 sekian lah, karena beliau wafatnya 224. Jadi kita memahami agama Islam ini, nggak usah banyak agama Islam ya. Kita baca Quran bisa benar kalau ikut ulama, ikut ilmunya ulama. Harus pas ilmu tajwidnya. Kalau tidak, rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Banyak orang baca Quran, jangankan dapat pahala, tapi bahkan dapat laknat dari Al-Quran itu sendiri. Karena bacanya tidak benar. Ketika baca Quran tidak benar, Qurannya melaknati. Bukan menjadi syafaatnya, malah Qurannya menjadi pelaknatnya. Dikutuk oleh Al-Quran itu sendiri. Nah, kalau ayat ini disampaikan kepada orang yang belum bisa baca, dia jadi semakin takut untuk jadi. Ya harus belajar dong, harus belajar dong. Harus belajar. Pelan-pelan. Fatihah dulu yang benar. Termasuk kalau katakanlah sekarang sudah usia dewasa, ya, terlambat yang namanya belajar nggak ada batas umur loh. Yang belajar. Kewajiban tetap wajib belajar. Ya. Gitu, minimal paling tidak yang dibaca dalam sholat. Harus belajar, harus bisa. Kita yang ingin ibadah benar loh ya. Fatihah harus benar. Kalau ngambil surat ya pendek-pendek saja deh. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya, yang pendek-pendek. Harus benar tapi bukan semaunya. Sepertinya kita harus membahas mengenai Al-Quran ini sepertinya satu episode sendiri ya. Insya Allah. Sepertinya memang sangat menarik. Dan tadi hari ini kita sudah membahas seputar ilmu tauhid, khususnya bagaimana kita mengimani malaikat dan juga kitab-kitab. Bahwa yang pertama tadi saya coba highlight, malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur dan cahaya. Bahwa tapi bagaimanapun juga manusia ini memiliki kemuliaan dan kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jumlah malaikat tentu banyak sekali dan kita memang wajib mengimani malaikat-malaikat tersebut dan juga mempercayai bahwa itu adalah merupakan ciptaan Allah ya Pak Said. Kemudian untuk kitab-kitab, Al-Quran merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita melalui perantara malaikat Jibril. Makanya penting kita sebagai umat muslim tidak hanya sekedar mempelajarinya, kita mengkajinya dan juga insya Allah harus kita amalkan sebagai bekal kehidupan kita nanti di akhirat. Insya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah demi hidayah kepada kita semua. Kita jumpa lagi di episode mendatang dengan tema yang tidak kalah menarik tentunya dalam risalah Informasi Islami Jiwa Muslimin Sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.